Thank you, Thank you. Lah itulah kesibukan Mas Uya. Ini nggak disetting nih Apaan? teleponnya. Disetting nggak teleponnya tadi? Apaan sih? Teleponnya tadi disetting nggak? Ini udah tik. Jangan dulu kali orang Udah nggak apa-apa, udah. Ayo, oke. Lanjut ya kita ya. Jadi ini ada. Jadi gak usah tayangin kali lo. Kejebak gua lo. Enggak, udah ditayangin ini, udah nggak usah dipotong. Oke. Yuk mulai yuk. Jadi Mas Uya, ini udah mulai. Udah mulai. Ini Mas Uya tadi teleponan sama Miss Yuni sepertinya ya. Beliau saling membantu TKI atau kebakaran TKW. di Hongkong kan kebakaran hebat di apartemen siap, Hongkong. okay. Ada beberapa WNI, PMI yang juga jadi korban meninggal. Terus ada masih yang belum ketemu juga. Jadi ada beberapa keluarga yang nyari informasi belum ada kejelasan gitu. Okay. Berapa korbannya? So far sih yang kemarin diakuin tuh baru 2 meninggal, ada yang luka-luka, ada yang segala macam, tapi masih ada yang banyak yang belum ketemu juga. Kayaknya lebih ya. Iya. Ini bener-bener ya lo, gue disuruh datang ke tempat lo, gue nggak pakai sendal segala macam, suruh podcast lo ada aja lo. Udah nggak apa-apa lah, oke. Oke, ini langsung kita kepada topik ya. Jadi kalau masalah penjaraan udah nanti dibahas akhir-akhir lah. Intinya gini Mas, lu kan udah orang Indonesia kenal tuh dari sinetron Gerhana ya. Ya jadi bisa. Mr. Polo ya. Itu nggak banyak yang tahu tuh, please stop ya kan. Hasil kerja keras ya selama 25 tahun ada gak sih tuh? Lebih lah tuh. Lebih ya? Lebih. Berapa lama? Kalau Tofu kan gue dari tahun 99 ya. Dari 99 masih berarti 26 tahun. Lebih setahun. Oke, jadi kalau menurut Mas sendiri. Tapi kan sebelum Tofu udah penyiar radio, udah emang spontan. Ya radio mah gue di radio di mana di beberapa radio gue. Prambors itu? Di TMI, S Radio, UFM. Terus sebelumnya kan gue udah bikin akapela, sebelum Tofu udah di TV, udah spontan, udah jadi pembawa acara. Jadi sebenarnya relatif dari tahun 96 gue. Udah mau 30 tahun ya. Masih bocil gue ya? Iya belum lahir kali lo, udah kecil ya. Udah 5 tahun balita. Iya. Tapi kalau misalnya untuk spontan bukannya ini ya Mas Komeng ya? Iya spontan, dulu gue spontan tuh cuma dibayar 50.000 pas 100.000 dulu kalau gak salah. Awal-awal serius. Oh gitu ya? Ya terus habis 200.000. Bukannya gitu. Mas Komeng dulu? Komeng utamanya, host utamanya. Oh lu yang keduanya ya? Gue yang ngejar-ngejar orang di pinggir jalan itu loh, ngeprank. Jadi emang kalau dibilang uya-uya raja prank, dari dulu gue udah ngeprank. Penjaraan? Tapi jadi, Penjaraan kemarin? Penjaraan bukan prank itu. Oh iya asli. Beneran asli itu. Oke. Mas. Iya. Ini beneran ini podcast gue gak. Enggak serius. Gue berantakan begini loh, ada gue juga berantakan sama. Pakai sendal nih. Gue berantakin aja udah. Iya. Emang konsepnya kayak gini, Luffy tadi juga ini bener-bener ya tadi dibilang Mas datang ke sini gue ada yang perlu gue omongin segala macam. Terus gue nyari ruangan itu Tom Lee mana ada ruangan sebelah. Gue masuk sih suruh duduk. Gue pikir bercanda suruh podcast. Beneran lah kayak gitu kan. Bayar dong harusnya. Ya aduh utang-utang. Ya udah lanjut deh udah. Ya. Oke. Tom Lee mah gue gak bisa nolak deh udah. Oke. Mas. Ya. Kan gini kalau berkata ya berarti kan artinya pendapatan pasti banyak lah ya. Dari dulu kan banyak. Lu kan kalau gue lihat gak sekedar menjadi talent ya. Tapi lu juga nge-create kok. Oh iya. Produser, content creator, director juga. Yang paling meledak apa? Acara-acara gue deh dulu ya, zaman dulu kalau orang ngelihat Playboy kabel. Iya gak? Yang orang-orang pacaran kita jebak-jebak pakai penggoda-penggoda tuh. Biar selingkuh. Oh itu iya, ya. Playboy kabel, cari Playboy kabel tuh. Tapi coba itu gua tahu. Iya. Tapi gua gak tahu namanya. Iya itu Playboy kabel yang gue berempat terus tadi ada cowok digodain sama penggoda kita dari WhatsApp kita ketemuan. Ceweknya nonton di sini kita lihat layar monitor gitu kan. Itu Playboy kabel tuh kan lu booming hits. Terus Uya Emang Kuya yang hipnotis di mall-mall tuh. Cuman pakai bangku bakso mie ayam. Oh iya. Ya, udah nggak pakai lighting tuh di mall udah ketemu orang duduk di bangku mie ayam, pakai mic begini udah jadi acara dulu. Tapi kalau sekarang kita lihat berarti kayak versinya TikTok IG itu kan yang natural itu kan memang sekarang trafficnya juga lagi bagus. Justru yang diedit-edit malah nggak terlalu bagus. Artinya bisa diartikan hari ini yang terjadi nih. What's happening in
In this world, in Indonesia, ya. Come on man. Berarti itu salah satunya juga ya kalau kita refresh berarti lu udah melakukan itu Iya, cikal dulu bakal lah. Dulu kayak spontan ngeprank itu kan itu bener-bener apa adanya udah gitu. Terus habis itu bikin Cinta Juga Kuya anak gue dulu. Iya, itu. Terus bikin Jebakan Batman. Cinta itu gue lihat waktu iklannya handphone ya. Nextcom Nextcom itu berasal dari Surabaya, handphone Cina. Surabaya, Iya. tapi made in-nya di Cina. sini. Handphone Cina apa? Oh Cina ya, Iya, tapi mereknya dari Indonesia. Merek Indonesia, ya. Kenapa handphone nggak bisa maju dari Indonesia? Apa? Ya? Meskipun manufakturnya iPhone kan di Cina juga. Iya, iya. Tapi kan by Amerika. Ya. Karena because. Iya, karena because ya. Nyesel kan lo undang gue podcast? Enggak dong, Ya. ngapain? Enggak. Oke, kita ke topik selanjutnya Mas. Nah, Pendapatan berarti kan banyak Mas. Untuk ukuran dulu. entertainment ya? Iya, entertainment Ya. masih banyak ya. Salah satu yang terbanyak bahkan ya. Iyalah kalau kita fokus, dulu kan gue fokus di entertainment ya. Jadi kalau lihat Uya Kuya ya, di semua TV pernah gue masukin lah. Terus kalau lihat Uya Kuya dari pagi, punya acara siang, punya acara sore, punya acara malam. Tiap hari dari Senin sampai Minggu pasti gue ada. Oke. Dan di situ gue bukan sebagai host doang, tapi sebagai ya kreatornya juga, direkturnya juga, ide kreatifnya juga, yang buat acara produsernya juga gitu. Dan kalau bisa dibilang ya, kalau duit banyak apa enggak relatif ya. Cuman ya gue bilang ya, Top 5 lah. ya bisa dibilang begitulah. Ya. Top 5-nya. Karena banyak orang yang bisa jadi host, tapi nggak banyak orang yang bisa jadi creator atau Director. apa direkturnya. Jadi orang sekaligus di hostnya dia yang create juga gitu, nggak banyak. Oke, berarti artinya kalau misal kemudian dianggap dulu banyak Mas ya, dianggap dulu banyak, apakah lu sedikit berhenti atau bisa dibilang sekarang udah 100% berhenti ya sepertinya dari entertainment yang ada di layar televisi ya? Sebetulnya kan dari waktu zaman COVID, gue kena sakit COVID, lo search deh Uya Kuya. Oke. COVID itu kan sampai digosipin meninggal dunia kan. Oke. Emang dulu waktu itu emang di rumah sakit tuh lumayan parah lah. Dan pas COVID itu justru pas sebelum sakit ya, Iya. gue orang yang memutuskan memberhentikan program TV gue dari pada saat rating lagi tinggi-tingginya gue stop. Pada saat itu dari rumah Uya, Trans 7 lagi stop, lagi keren-kerennya. Pagi-pagi Pasti Happy di Trans TV pagi-pagi itu sama Garis Tangan di Antv itu lagi top-topnya. Cuman pada saat itu kan gue termasuk orang yang paranoid juga sama COVID pada saat itu. Oke. Dan program gue itu berhubungan dengan orang banyak. Rumah Uya kan setiap hari orangnya datang gonta-ganti. Garis Tangan berapa ratus orang yang datang tiap hari. Terus pagi-pagi Pasti Happy juga berhubungan dengan orang, penonton segala macam. Dan karena pada saat itu gue takut pada COVID, gue memutuskan untuk stop acara gue. Jadi bukan TV yang nyetop, tapi gue yang memutuskan untuk berhenti acara TV. Tapi akhirnya kena juga COVID kan. COVID, nah pada saat itu parah lah. Akhirnya sembuh alhamdulillah. Pas setelah COVID itu justru pas disakit itu gue yang memutuskan buat kayaknya gue harus emang lagi jenuh-jenuhnya di entertainment pada saat itu. Cuman karena ada COVID itu jadi alasan buat gue buat berhenti. Padahal emang sebetulnya gue kayaknya jenuh waktu itu. Ya udah, tapi udah bener-bener pas zamannya COVID itu gue sama keluarga bisa di Bali 3 bulan segala macam pada saat itu ya. Jadi anak-anak homeschooling dulu kan emang sekolah kan nggak online ya. Iya. Ya pada saat itu gue menikmati hidup saja dan pada saat itu pula YouTube berhenti. Nah anak-anak YouTube gue kan digaji sama gue tuh. Iya. Dulu kan YouTube gue kan perang notis gitu kan. Bilang Mas ini kita nggak mau nih digaji buta bikin acara apa ya udah kita bantu-bantuin orang-orang yang punya masalah. Oke. Bikin podcast tadinya. Podcast. Udah podcast menurut gue punya Deddy Kobuzer gitu kan. Iya. Enggak lu podcast yang bener-bener ada orang punya masalah. Lo tolongin aja seperti yang lo suka lakuin tapi tanpa konten, tanpa dikontenin. Gue dari dulu emang suka kalau ada orang DM yang mau gue bantu gitu. Tapi kan gak semua orang bisa gue bantu juga, kita punya keterbatasan kan. Nah akhirnya dibikin podcast. Nah akhirnya itulah podcast gue Lembaga Bantuan Uya tuh yang orang punya masalah apapun, mau hukum, mau KDRT, masalah tanah, masalah apa gue terima di rumah gue. Pernah nggak diintervensi ketika lo bantu orang? Oh pernah. Yang Seberapa namanya parah, Bos? gue bantuin orang abis itu gue dilaporin polisi pernah. Terus gue bantuin orang diancam pernah. Waktu gue ngebongkar sindikat dalam penjara tuh, sindikat scammer, narkoba, bisnis dalam penjara itu kan gue sampai diancam dibunuh kan.
Ada di 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh heboh banget tuh yang gue ngundang beberapa dari Tio Pasukodewo, dari sipirnya, dari mantan napi, dari petugas lapas gue undang di podcast, gue bongkar semua itu lumayan sangat diintervensi. Sampai pada saat itu pas gue baru masuk partai belum nyalek. Iya orang-orang partai kita juga dulu diteleponin kanan kiri lah, tapi namanya partai PAN dulu terserah Uya mau ngapain aja yang penting selama itu kebenaran dan gue tidak diintervensi untuk men-take down. Itulah hebatnya gue ada di PAN. Beneran ini serius nih. Iya. Walaupun gue tahu ketum kita diintervensi, dibilangin Uya tuh tolong suruh diam, tapi dia tidak sama sekali nyuruh gue untuk take down. Cuman bilang kamu lebih berhati-hati aja dan terserah yang kamu lakukan, kalau kamu merasa benar kamu lakukan. Cuman kamunya harus hati-hati karena masalahnya juga nyawa kan waktu itu kan. Iya. Jadi memang di PAN egaliter ya, bukan otoriter berarti ya. Iya. Artinya kita bisa untuk diskusi juga dengan setingkat ketum. Benar. Yang mungkin tidak ditemui oleh orang-orang di partai lain ya. Mas, ini kita ngomong fair ya. Jadi gini, kalau misal Deddy Corbuzier itu kan dia juga berhasil untuk escape daripada televisi, kemudian bikin channel yang channel. Mas Raffi Ahmad juga waktu itu sampai puncaknya beliau sebelum ke politik, beliau waktu itu kan keliling dunia segala macam, akhirnya itu dia selesai. Bagaimana dengan teman-teman lu semua yang mereka ada di televisi tapi terus kemudian mereka nggak escape ke medsos? Apakah sekarang kurang bagus nasibnya? Bagaimana? Itu pilihan lah. Gue justru menurut gue saat gue sekarang podcast gue bantu-bantu orang kemarin itu, justru menurut gue viewer gue nggak banyak, AdSense gue jelek ya? Malah kalau lebih banyak nombok. Pada saat gue ngeprank dulu, anak gue ngeprank segala macam itu justru lagi menghasilkan duitnya. Tapi justru saat gue beralih nih dari prank ke ngebantuin orang, yang nonton relatif segmented dikit, nggak ada duitnya. Tapi lu ngasih duit lagi? Ngasih duit untuk orang yang perlu ya. Karena gue lihat sendiri. Iya. Tapi kepuasannya beda Tom. Makanya kan janji gue waktu dulu gue kena COVID, gue pengen hidup gue lebih bermanfaat. Ini bener-bener bukan klise ya, bukan peres ya. Ya terserah orang pasti akan lihat peres lo. Cuman ini beneran dulu janji gue adalah gue pengen lebih bermanfaat buat masyarakat. Umur gue udah kepala 4 pada saat itu kan. Gue pengen melakukan suatu hal yang cuma bukan buat diri sendiri. Ya itulah gue lakukan. Walaupun secara AdSense kadang-kadang cuma dapat satu konten $20, kadang-kadang dolar kuning, nggak ada duitnya sama sekali. Sementara kita harus bayar karyawan, editor ya kan. Kan kalau bantuin orang kan masalahnya serem-serem kan. Pada RT apa akhirnya dolar kuning nggak ada iklannya. Kadang lu juga kalau nerangin juga suka ini Mas, suka bikin kita ngilu juga ya kan. Kayak misal namanya orang dicongkel matanya, dijawab dia, aduh ampun gua. Dengarnya juga ngeri juga bos. Gak semua orang lo Mas bisa dengerin kayak gitu, serius. Iya. Gue juga ngerasa, aduh kayak gini banget. Ya lo kan kadang-kadang suka gue kirim, lo gak bilang gak mau lihat lo gambarnya gitu kan. Tapi itulah Tom, kadang-kadang orang suka bilang, Uya ngundang-undang orang podcast demi AdSense lah. Kalau undang orang podcast yang bermasalah dengan hukum, lo bisa lihat AdSense gue buka nih. Nah ini biar maksudnya bantu-bantu orang tuh. Lembaga bantuan Uya itu ibaratnya secara AdSense mah kagak ada duitnya bro. Kalau mau ada duitnya ya lo ngeprank aja gitu kan. Iya benar nih gue buka deh ya. Iya, gue lihat aja nih. Bulan ini penghasilan gue. Halo Astrid, gue dijebak podcast nih. Iya dong. Masuk sayang. Abis ini Mbak Astrid yang dipakai. Nih. Gue kasih lihat nih. Pendapatan gue bulan ini $500. $500 sebulan berapa? 8 juta. Nah gaji gue, karyawan gue berapa? Hampir 100 juta kali untuk ya kan? Nih kita lihat lagi, kita lihat per konten ya. Per konten aja. Per konten kita nolongin orang mana. Sinyal lo jelek banget sih ini studionya. Ya ini studio baru kan. Iya. Tapi at least gue percaya Mas. Udahlah. Bentar, enggak biar orang terbuka nih, gue buka-bukaan AdSense gue nih ya. Nih, viral wanita disiksa dipaksa pacar laku kejahatan, jebak cowok ATM dikuras nih ya. Gue lihat video performance, revenue-nya kita lihat. Nih, lu close up deh. $43. Nih gue screen. $43. Mana tadi tuh? $43 kan berarti berapa? Cuman kecil banget. 700.000.
Yang kalau ngeprank berapa? Apa? Kalau ngeprank? Ngeprank lu bisa dapat 10 juta, 15 juta. Itu kemarin lagu kawan kita atau bola Bali itu. Itu tahu nggak dapatnya berapa Mas? Nih. 43,99 US dollar. Lagu tuh ngeri Mas. Apa? Lagu tuh Lagu ngeri karena orang nonton kan benar-benar bola Bali itu jutaan. menurut Mas berapa dapatnya? Tak bola berapa viewers? Bola Bali berapa viewers? Kayaknya udah ratusan juta Mas. Ya itu mah udah puluhan juta bos, ratusan juta itu udah. Iya. Salah. Miliaran. Digit. 346. Oh ya udah beda itu 346 juta loh ya jangan ngomongin, gue pikir cuman 3 juta, 34 juta. 2 digit M bos. Iya. Gila. Nah jadi misalnya dibilang kadang-kadang Uya Kuya nyari duit bantu orang ada maunya cuma nyari AdSense. Lu lihat aja AdSense nombok bro. Iya. Kalau gue disuruh milih gitu, kalau gue nggak niat punya itikat buat nolongin orang, gue ngapain nge-YouTube orang nggak ada duitnya malah nombokin karyawan ya kan. Tapi kan ini kan untuk tujuan yang baik. Oke Mas, ini mungkin terakhir ya ini ya biar kita nggak terlalu panjang sih? juga. Apa? 5 jam. Gak ada. Sampai. Oke gini. Artinya kan ini meskipun terlihat klise, tapi memang yang terjadi adalah lu sekarang benar-benar justru bukan escape dari televisi, tapi dari kehidupan yang dari dulu yang hedon ya. Gue pernah lihat juga lu pakai foto-foto, bukan pakai foto-foto yang pakai baju-baju habis waktu itu. Iyalah. Itu zaman sebelum COVID tuh, gue tuh orang adalah masa-masa yang gue sesali, gue belanja barang yang nggak perlu dulu. Beli Supreme, beli barang-barang collab, Jordan Off-White, segala macem. Yang akhirnya barangnya nggak guna juga akhirnya. Tapi gue lebih tahu lo gara-gara itu Mas. Iya pada saat itu mungkin karena gue masih di artis, masih segala macam. Orang ngelihat gue artis yang paling habis ya Uya Kuya ya. Kepuasan aja pada saat itu ya. Cuman kalau dipikir-pikir gue ngapain sih dulu beli barang-barang mahal yang sebenarnya kalau dipikir nggak guna juga. Cuman kan ya udahlah nggak Mas itu. Orang ada masanya lakukan kebodohan ya kan. Bagi gua sih itu proses dalam kehidupan. Iya. Kalau misal kita saya kembali ke masa lalu nggak bakal tato-tatoan juga bos. Iya, nah lihat aja nih sekarang gue datang ke rumah lu pakai sendal, kaos begini, celana benangnya keluar. Tapi lokal ya kaos itu ya? Lokal ini, produk Indonesia Untold. Untold ya, Iya. Untold Jakarta ya. Iya. Oke sih. Ya ini udah berapa menit? 2 menit udah. Kayaknya cukup deh Mas. Penjara mau nanya kan udah bosan ya? Udahlah. Iya. Banyak dibahas juga. Nyumbang dong lu kulkas, TV apa kek? Udah. Kulkas, TV. Tenang aja. Mesin cuci hilang semua loh tuh. Iya. Tempat boker tuh toilet. Mas Uya listkan aja apa yang ini. Nanti gua Lo pasang di Instastory. Enggak. Di Instastory ini ya kan. Gua bilang nanti gua kasih lagu sedih-sedih. Habis itu open donasi Uya Kuya. Mau gak gitu? Enggak, tenang aja. Enggak, gini Mas. Iya. Ini ya beberapa gue jelasin aja. Itu TV gue yang segede gambar tuh di endorse tuh. Serius itu. Gitu, iya. Serius. Ini meja-meja kursi. Iya. Ya, kadang-kadang kita ya inilah barter ini. Ini TV ini buat apa nih? Ini TV. Kalau ini beli sih. Iya. Disuruh sama istrinya Astrid. Suaminya Astrid. Ini kalau lo datang ke ruangan podcast ini di depan gue ada TV kayak NTMC Polda Metro Jaya. Ada TV ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kali 4, 5, 20 TV. Gede banget gitu. Tapi dalam keadaan mati. Cuman kalau lagi nyala nih kayaknya lo mengamati semua channel berita di seluruh dunia ya. Jangan dibocorin dong. Iya. Nah ini kan kita kan santai ya kan. Pasti ada super bisnis yang menarik nih. Ih manis manja. Udin. Iya. Oke kawan-kawan ya. Ini memang podcast tanpa persiapan, bahkan nggak usah di-cut yang depan-depan tadi ya, biarkan natural aja. Karena memang gue pengen sesuatu yang beda Mas. Gak ada skrip, gak ada apa. Bahkan ya gue juga podcast gak pernah pakai skrip. Bukan, maksudnya di kan ada telepon. Oh ya iya. Gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman semua ya ini kita sharing-sharing santai aja bersama Mas Uya Kuya atau Surya Utama. Beliau satu fraksi sama saya di PAN ya. Itu yang menyatukan kita. Waktu itu saya juga ketika melihat beliau pertama kali juga gak terlalu mau berteman sih sebenarnya kan. Minder ya? Hah? Minder? Bukan minder. Sombong. Karena saya pernah di podcastin sama dia.
Oh iya. Enggak izin saya. Iya. Ya udahlah Mas. Ini kita mencoba podcast Mas ya kan. Kalau bikin 50 konten nanti kemudian nggak naik ya udah dihapus aja channelnya. Iya apa kita bikin terus nanti. Kapan lo datang sini lagi bilang gue pakai baju bagus. Oh iya siap. Iya kan. Oke, jadi teman-teman semua ini Soreva Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Honor. Ya.